memberikan keterangan kejadian pada tanggal 31 itu apa yang terjadi dan kejadiannya pada jam berapa? Pada hari Minggu, tanggal 31 Desember, sekitar jam 8 pagi, terjadi pembakaran dan penebangan tanaman di rumah Bapak Alesius Sanggra, Bapak Ada. Dan pemukulan terhadap Bapak Natalis pada jam yang sama. Diancam mau bunuh mati. Anak perempuannya, Bapak Natalis, diancam kalau dibunuh. Kalau tidak ketemu bapaknya, kejadiannya yang sama terulang lagi pada hari Minggu tanggal 31 Desember jam 12 siang terjadi pembakaran rumah Bapak Herman Banggu, ya, kaca jendela rumah Bapak Herman Banggu dikasih pica rusak dan juga rumah adat dibakar. Semua tindakan kekerasan ini berdasarkan tuduhan palsu. Jadi ini ada salah dugaan terhadap Bapak Eman tadi ya? Ada salah dugaan, kebetulan pada hari jam jam 8 pagi itu ada kejadian anak atau cucu yang meninggal ini atas nama Linus Tiken. Tapi menyikapi tindakan itu dari kami, Mas, saya sendiri dengan ketua adat dan semua pemangku adat Kampung Yang Garu, kita sudah selesaikan masalah. Pertemuannya berjalan selama 5 kali. Tapi kami menganggap itu sebenarnya sudah selesai secara adat. Tidak ada tindakan kekerasan terhadap Bapak Herman Banggu dan Bapak Alsius dan Bapak Natalis. Mereka ini dianggap pelaku. Tapi dalam proses unsur adat tidak ada bukti-bukti yang jelas. Dan kami sendiri merasa kami dituduh. Pak, ini dilakukan oleh siapa saja Pak? Berapa pelakunya? Pelakunya adalah atas nama Francisco Maturan, Marcelino Diken, Petrus Maturan, dan Eusebius Diken. Jadi totalnya ada 4 orang ya? Totalnya ada 4 orang. Jadi hari ini tujuan Bapak ke Polsek Sota sendiri untuk apa Pak? Dari Polsek Sota kami hubungi karena kemarin tanggal 1 juga itu ada duka, tanggal 31 yang sama, tanggal 1 juga tahun baru. Akhirnya ada langkah-langkah secara kemanusiaan. Kita juga merasa bahwa kita ikut pemakaman dulu. Saya sendiri tawar bahwa pelaku itu harus dikembalikan ke pihak hukum. Karena kami merasa nama baik suku Kanum ini kalau rumah terbakar, wilayah suku Kanum ini juga mau dibakar oleh oknum-oknum tertentu. Maupun di Sota, sampai di Rawa Biru, dan seterusnya Temerau, Onggaya. Kita tidak mau kita punya suku ini jadi pelecehan dari hanya satu orang itu. Jadi langkah-langkah dari Polsek Sota sudah diambil untuk diproses secara hukum. Jam tadi juga sudah berangkat ke Polres Merauke. Jadi kami datang ini tadi sudah ada keterangan dari Pak Wakil dan Pak Kapolsek bahwa Bapak proses ini saya sudah terima dan saya bawa langsung ke Polres Merauke. Langkah Jadi terakhir. pelakunya sekarang di mana Pak? Pelakunya sudah diangkat tadi kurang lebih jam 1. Keluar tadi jam 1 berangkat dari Sota. Sudah di Merauke sekarang. Dikawal dari Bapak Kapolsek sendiri dengan dari sini ada teman-teman anggota polisi. Harapannya dari kejadian ini seperti apa Pak? Untuk kedepannya mungkin tidak terjadi lagi. Kedepannya harapan kami di wilayah suku Kanum ini maupun khusus Kampung Yang Garu jangan terulang lagi. Harapannya begitu. Sehingga orang-orang atau anak-anak yang melakukan lagi tetap kita proses hukum. Itu harapan. Dan ini satu penyadaran yang kita lakukan di wilayah suku Kanum ini baru terjadi 1 kali tahun ini. Kenapa bisa terjadi pembakaran rumah adat?
Kalau soal orang meninggal, ya ini tidak ada bukti-bukti jelas. Kami sudah dapat bukti dari adat bahwa diancam pemerintahan kampung, diancam masalah pendahanan. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, sampai sekarang kemarin Desember juga masih terulang. Dia berada di posisi tanggal 22 sampai dengan kemarin tanggal 31, 30-an masih terjadi isu itu. Pak, apakah pelaku ini merupakan warga yang Gandur sendiri, Pak? Pelaku ini saya mau katakan, mau bilang warga salah. Itu dia selalu katakan saya anak pernakan. Pernakan ini berarti kan mamanya orang Kano, bapaknya orang Maluku. Keluarga besar mat. Tapi secara domisili apakah tinggal di Secara domisili mereka sudah ada dari situ. Di situ memang lahir di situ, bapaknya menikah di situ, lahir di situ. Malah anak-anak itu sudah ada di suku ini dan di kampung yang Gandur. Tapi mereka tidak sadar bahwa jadi penyangkalan. Orang adat bodoh, kepala kampung bodoh, kepala suku bodoh, ketua adat bodoh. Nah, ini kami merasa itu jadi pelecehan buat kami sebagai orang adat. Ini kan sekarang yang Bapak lakukan upaya hukum, Pak. Kalau secara adat, apakah ada langkah adatnya, Pak? Kalau secara hukum adat, sebenarnya bakaran yang terjadi hari ini juga kita bisa bakar dia di depan hukum. Tapi kita menghargai hukum positif. Kalau hukum adat, dia punya pelanggaran, kita bahas sampai di polsek ini, kalau perlu kita bakar. Itu hukum adatnya seperti itu. Berarti kalau misalnya tidak ada penyelesaian di kepolisian, Pak, misalnya pelaku kemudian nanti dibebaskan, apakah masyarakat ada indikasi akan melakukan tindakan yang seperti Bapak maksud tadi? Itu langkah adat. Dari langkah adat, pasti ada sanksi-sanksi saja yang kita jalankan. Tidak akan terulang. Kalau dia terulang berarti hukum adat positif. Hukum adat. Hukum adat jatuh. Vonis. Karena dia yakin bahwa undang-undang yang ada di KUHP ini tidak hargai. Apalagi kalau saya secara pribadi, dia pelanggaran HAM berat itu orang. Baik, Bapak. Karena ada polisi, ada tentara, dia masih mau bermain itu bareng. Apalagi ganggu pemerintahan kampung. Ini orang awam, kita takut dengan orang begitu. Apalagi ya saya mau katakan ini wilayah perbatasan. Kalau di Merauke ya malumlah itu orang kota. Saya takut nanti masyarakat bergeser. Takut proses seperti ini. Dampak dari pembakaran itu apa, Pak? Dampak dari kebakaran, kami merasa saya katakan kami malu dan harga diri kita hilang, harga diri suku Kano hilang dan harga diri kampung itu hilang. Dampak positifnya begitu. Bapak, kita dapat informasi juga katanya ada penganiayaan juga terhadap dulu beberapa warga kampung dulu. Ada penganiayaan, ada anak laki-laki Natali Sanggra dipukul sama dengan pacul, skop. Terus anaknya mau diramas, mau direncanakan mau dibunuh.